Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Iksaniar Heravera, NIM 031. Di video ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara pembuatan media pembelajaran untuk teks eksposisi beserta langkah penggunaannya. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran sastra dan bahasa Indonesia. Berikut langkah-langkahnya, check it out. Baiklah, untuk bahan dan alat, yang pertama kita siapkan kertas berwarna atau kertas pelangi, yang kedua spidol, yang ketiga solasi, dan yang terakhir gunting. Langkah pertama, siapkan kertas pelangi. Lalu yang kedua, tulis struktur teks eksposisi di kertas pelangi seperti ini. Dan ingat, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Setelah itu, tulis contoh teks eksposisi di kertas pelangi seperti ini. Jadi silakan dibuat pola-pola biar menarik perhatian para peserta didik ya. Sesudah penulisan contoh teks eksposisi seperti ini, guntinglah sesuai dengan pola. Berikut langkah penggunaan media pembelajaran tentang teks eksposisi yang saya beri nama kertas perjodohan. Pertama-tama, guru akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok akan berisi 4-5 anak. Yang kedua, guru akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan kertas perjodohan ini. Untuk langkah penggunaan media pembelajaran ini, guru akan menempelkan contoh teks eksposisi yang telah dituliskan di sebuah pola yang dibentuk-bentuk seperti ini agar menarik para siswa ke papan dengan menggunakan perekat. Dan penempelan ini ditempelkan secara acak. Setelah ditempelkan seperti ini, guru akan menugaskan kepada setiap kelompok untuk menjodohkan paragraf mana yang sesuai dengan struktur teks eksposisi. Cara kerja kertas perjodohan ini yaitu kita harus menelaah terlebih dahulu paragraf mana yang sesuai dengan struktur. Di sini ada 2 judul teks eksposisi yang berbeda, yaitu ada menjaga lingkungan hidup dan bersepeda. Pertama kita akan mencari struktur tesis. Biasanya dalam paragraf tesis akan muncul permasalahan, gambaran, fakta, ataupun sudut pandang suatu topik tertentu. Sementara dalam struktur argumentasi kita harus mencari paragraf yang berisi pernyataan berupa alasan yang logis. Dirasa telah cocok, maka masuk ke dalam penegasan ulang di mana paragraf akan berisi penegasan dari argumentasi atau kesimpulan dan saran. Hal yang sama juga dilakukan pada teks eksposisi yang kedua yang berjudul bersepeda. Kita menelaah paragrafnya terlebih dahulu dan menjodohkan struktur mana yang tepat sesuai dengan paragraf. Setelah itu, setiap perwakilan dari perkelompok akan mempresentasikan hasil kerja mereka masing-masing. Berikutnya, guru akan mengevaluasi dan menjelaskan paragraf mana yang sesuai dengan struktur teks eksposisi. Selanjutnya, guru akan memberikan tugas mengenai unsur kebahasaan yang digunakan dalam paragraf teks eksposisi dan unsur kebahasaan yang mereka telaah meliputi konjungsi, kata leksikal, dan pronomina. Setelah tugas menelaah unsur kebahasaan selesai, guru akan menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya tadi, dan setelah itu guru mengevaluasi dan memberi penguatan mengenai teks eksposisi dari media pembelajaran
yang telah dipakai hari ini. Adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran kertas perjodohan ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, kerjasama antar sesama murid akan terwujud secara dinamis. Yang kedua, mereka bisa mendapatkan banyak pendapat dari teman kerjanya. Yang ketiga, yang sulit menjadi mudah jika dikerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu lebih memudahkan mereka untuk bersosialisasi. Sedangkan untuk kekurangannya mungkin akan banyak keributan atau banyak yang berbicara dalam suatu kelompok tersebut. Terus yang kedua, kurangnya fokus dalam tugas yang diberikan. Yang ketiga, pembagian tugas masing-masing lebih banyak yang pilih-pilih. Dan yang terakhir, kesulitan untuk melakukan presentasi. Ini tadi adalah media pembelajaran tes eksposisi yang saya beri nama kertas perjodohan. Semoga dengan adanya media pembelajaran seperti ini akan meningkatkan keaktifan para siswa dan menghilangkan rasa jenuh mereka saat proses pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasriyani, NIM 51. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk menggunakan media audiovisual. Media audiovisual di sini akan membantu kita untuk menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas, khususnya kegiatan pembelajaran materi teks drama. Guru sebelum menentukan media yang akan mereka gunakan harus mengecek dulu apakah sekolah mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran menggunakan media audiovisual seperti LCD proyektor dan pengeras suara. Setelah dirasa alat-alatnya sudah ada, kita harus menyiapkan bahannya berupa video drama. Nah, di sini saya akan menggunakan video drama cerita rakyat. Berikut ini saya akan mengajarkan Anda untuk mendownload video dari YouTube. Langkah yang pertama, kita masuk ke aplikasi YouTube atau akun YouTube. Kemudian kita cari video yang akan kita download. Video drama kita menggunakan video cerita rakyat sebagai contohnya ya. Kita cari. Nah, kemudian muncul beberapa pilihan dari cerita rakyat yang akan ditampilkan. Kita pilih salah satu, klik tombol titik 3 di pojok sini, bagikan, kemudian salin link, masuk ke akun YouTube Google, ketik ID save from, kita klik. Kemudian link yang sudah kita salin tadi kita masukkan ke sini, tempel, kita menunggu. Nah, setelah itu klik tombol unduh. Nah, ini kita klik download, maka secara otomatis video yang kita salin tadi akan terdownload secara otomatis. Nah, setelah alat-alat dan bahannya sudah siap, maka guru akan memulai proses pembelajaran di dalam kelas. Proses yang akan terjadi yaitu proses penayangan video. Nah, sebelum memulai proses penayangan videonya, guru akan menyampaikan tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh peserta didiknya. Nah, peserta didik di sini harus mengamati karakter tokoh yang ada dalam video yang akan ditayangkan, intonasi-intonasi yang akan dilafalkan oleh tokoh-tokoh, dan bahasa-bahasa yang digunakan dalam video tersebut. Maaf ya kalau terlihat.
Setelah siswa menonton video tadi, guru akan menyuruh siswa untuk mencari video drama yang bertema cerita rakyat. Guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6-7 orang. Untuk sistemnya akan dipilih secara acak. Dan setelah itu, siswa diminta untuk mementaskan drama yang sudah mereka cari. Kelebihan dari media ini yaitu dapat menarik perhatian siswa untuk periode-periode yang singkat. Lemah besarnya suara dapat disesuaikan bila ingin ditambahkan dengan komentar-komentar. Guru bisa mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan gambar, menghemat waktu, dan rekaman dapat diputar secara berulang-ulang. Yang terakhir yaitu alat perekam video dapat memberikan informasi kepada peserta didik dalam jumlah yang besar. Kekurangannya, media ini membutuhkan peralatan yang mahal, partisipasi peserta didik jarang untuk dipraktikkan, perhatian peserta didik sulit untuk dikuasai, serta kurang mampu dalam menampilkan detail objek dari video yang disajikan secara sempurna. Demikian langkah-langkah penggunaan media pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.